Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang sanitasi pengolahan sampah. Eh, Anak-anak, kita akan melihat bagaimana sanitasi pengolahan sampah yang benar yang harus kita lakukan di lingkungan kita agar lingkungan kita terhindar dari sampah. Sampah yang kita hasilkan itu dapat kita artikan sebagai suatu sisa dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari yang bisa berdampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya atau ekosistem. Hubungan antara sampah dengan lingkungan itu sendiri bisa berdampak negatif maupun berdampak positif. Tetapi di sini kita nanti akan membahas tentang dampak negatif dari sampah itu sendiri. Sampah yang ada di lingkungan kita berasal dari rumah tangga, industri, rumah sakit, restoran, ataupun kegiatan manusia di bidang lainnya. Dampak negatif dari sampah itu sendiri bisa kita lihat bersama-sama. Sampah yang menumpuk itu bisa mendatangkan bibit penyakit. Bagaimana caranya datang bibit penyakit itu? Eh, Seperti kalian lihat, kalau ada sampah menumpuk, maka di atas sampah itu akan banyak sekali lalat, ada tikus, ada kecoa, dan hewan-hewan ini nanti akan datang ke rumah kita. Mereka bisa hinggap di makanan kita, hinggap di pakaian kita. Nah, dengan seperti itu, bibit penyakit yang ada di tumpukan sampah itu bisa terbawa oleh hewan-hewan yang hinggap di atas tumpukan sampah itu tadi. Maka oleh karena itu sampah berdampak pada mendatangkannya bibit penyakit dalam kehidupan kita. Kemudian sampah itu tidak bagus secara estetik. Jadi dilihat itu sampah itu sama sekali tidak indah. Pasti sangat jelek, berbau dan sangat tidak sedap dipandang. Kemudian dengan baunya itu sendiri, sampah dapat mengakibatkan polusi udara. Jadi kalau misal eh, ada tumpukan sampah pinggir jalan menggunung, pasti akan tercium bau yang sangat tidak sedap. Oleh karena itu, tumpukan sampah itu bisa berdampak pada polusi udara. Kemudian bisa juga mencemari tanah. Bagaimana sampah mencemari tanah? Sampah plastik yang kita hasilkan, seandainya kita tumpuk di dalam tanah, itu bisa memakan waktu ratusan tahun belum bisa terurai. Kalau sampah itu terus kita tumpuk di dalam tanah, maka mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan terganggu dan tanah akan menjadi rusak karena eh, proses recovery tanah yang dilakukan oleh mikroorganisme itu akan terganggu. Sampah juga berdampak pada pencemaran air. Eh, Bisa kita lihat sendiri bagaimana sampah itu mencemari air. Kalau misal sampah organik yang menumpuk begitu banyak, dia akan merembes ke dalam air tanah dan bisa berdampak pada bau air yang menjadi tidak sedap, atau sampah plastik yang ada di perairan menumpuk mengganggu ekosistem yang ada di perairan dan sebagainya. Adanya dampak negatif tadi, maka kita akan melakukan upaya penanggulangan sampah yang ada di lingkungan kita. Penanggulangan sampah yang pertama itu dengan cara menyiapkan bak penampungan sampah. Jadi akan lebih baik kalau kita di rumah kita memiliki bak penampung sampah. Kemudian dari bak penampung sampah yang dari warga, di RT juga ada bak penampung sampahnya sendiri untuk menampung sampah-sampah dari warga itu. Jadi di semua tempat kita siapkan bak-bak penampung sampah atau biasa kita sebut dengan kotak sampah.
Penanganan yang berikutnya itu adalah dengan memilah atau memisahkan antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Nah, kalau kita sudah memilah sampah-sampah ini, maka nanti akan memudahkan bagian orang yang pengangkutan sampah sehingga mereka tidak usah memilih-milih lagi. Jadi mereka tinggal mengangkat aja. Kalau misalnya tong warna hijau itu sampah organik, nah dia akan menempatkan sampah organik di dalam alat angkut sendiri, terus sampah anorganik di tempatnya sendiri, kemudian sampah B3. Jadi pada saat harus ada daur ulang dari masing-masing jenis sampah itu akan lebih mempermudah dan lebih aman pada saat kita melakukan proses daur ulang. Yang berikutnya adalah proses pengangkutan. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa ketika kita memiliki bak penampungan di rumah kita masing-masing atau kita sebut bak sampah di rumah, kemudian dibawa ke tempat pengumpulan sementara, dan nanti harus ada alat angkut yang membawa sampah-sampah di tempat penampungan sementara ini menuju tempat penampungan akhir, yang nanti di tempat penampungan akhir ini akan dilakukan penanggulangan atau pengolahan sampah lebih lanjut agar masalah yang disebabkan oleh sampah ini dapat kita kurangi. Kita lanjutkan dengan pembuangan dan pengolahan sampah yang akan kita lakukan. Bahwa pembuangan sampah yang akan kita lakukan ini, tadi sudah saya bilang bahwa kita akan membawa sampah itu ke tempat khusus agar dilakukan pengolahan selanjutnya sehingga pencemaran atau dampak buruk yang diakibatkan oleh sampah ini menjadi lebih kecil. Nah, cara mengolah sampah yang pertama yaitu sanitary landfill, yaitu pembuangan sampah di daerah atau tanah yang lebih rendah sehingga tanah itu nanti bisa kita tutup dengan tanah lagi di atasnya untuk dikubur, sehingga tanah yang lebih rendah itu akan memiliki kontur yang sama dengan tanah di sekitarnya. Begitu. Pengolahan sampah yang berikutnya adalah hot bedding atau pengolahan sampah yang digunakan untuk makanan ternak. Seperti anak-anak tahu, kalian pasti sudah pernah melihat ya, kalau misalnya kalau kita di rumah saja, di rumah ini hot bedding ini bisa kita lakukan. Misal sayuran bekas ibu kalian masak di dapur, itu bisa kalian kasihkan ke ayam, ke bebek, atau ke hewan peliharaan kalian di rumah. Atau kalau kalian pernah lihat pabrik tahu, ampas tahu itu bisa diolah untuk menjadi makanan ternak seperti makanan bebek, makanan ayam, dan lainnya. Atau ampas pengolahan tebu, biasanya digunakan untuk diolah menjadi makanan sapi. Pengolahan sampah yang ketiga yaitu pengolahan sampah dengan cara incineration, yaitu pengolahan sampah dengan membakar sehingga volume sampah itu berkurang dengan alat tertentu, alat khusus yang digunakan untuk membakar sampah sehingga tidak mengakibatkan polusi udara. Pengolahan sampah dengan cara komposter. Ini biasanya kita gunakan untuk mengolah sampah organik sehingga sampah itu bisa kita gunakan sebagai pupuk organik yang akan bisa kita gunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman pertanian. Yang terakhir adalah pengolahan sampah atau dengan cara reduction method, yaitu memperkecil volume sampah agar lebih mudah pada saat proses pengangkutan untuk daur ulang berikutnya. Yang saat ini sangat terkenal yaitu mesin pencacah plastik. Sekian materi dari saya hari ini. Semoga kalian
bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.